Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat Banyumas, ketemu lagi dengan saya di Dopokan Putri Doma seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni yang ada di RSUD Banyumas. Pagi ini dengan saya Eki, dibantu nanti dengan beliau Dr. Linda Wijayanti, spesialis patologi klinik MSC selaku kepala lab yang ada di RSUD Banyumas. Nanti dengan beliau akan dijelaskan atau disodingkan seputar informasi mengenai pemeriksaan infeksi di lab mikrobiologi RSUD Banyumas. Sebelumnya pemeriksaan infeksi ini kan pasti semua lab melakukan ya dok ya, termasuk juga yang ada di RSUD Banyumas gitu. Tapi yang selama ini kita tahu pemeriksaan infeksi itu kan hanya di laboratorium patologi klinik ya, mungkin sebagian lab juga mumpuni atau berkompeten di patologi klinik. Tapi sebetulnya selain itu ada sub dari lab yang masuk juga ke pemeriksaan infeksi ya dok ya, yaitu di mikrobiologi. Nah mungkin nanti karena RSUD Banyumas nanti sudah mumpuni dan kompeten dari SDM-nya dan juga alat-alatnya sudah didukung dengan kualitas dan persiapan yang maksimal, jadi nanti kita juga bisa melakukan pemeriksaan mikrobiologi gitu. Selama ini kan mikrobiologi kita hanya taunya mungkin pengecetan BTA ya dok ya sama gram gitu, kemudian ada BTA 1, BTA 2, BTA 3 gitu. Tapi di dalamnya tuh ada tuh pemeriksaan yang sebetulnya lebih penting, maksudnya ya nggak lebih penting tapi sama-sama penting, yang menjadi pemeriksaan infeksi gitu ya dok. Nah pemeriksaan infeksi itu juga nanti juga yang mana tujuannya untuk mendapatkan penyebab infeksi itu sendiri kan ya dok. Jadi di lab mikrobiologi RSUD Banyumas kita juga sudah bisa melakukan itu, dan insya Allah ke depan juga akan menerima ya dok ya rujukan dari vaskes-vaskes atau rumah sakit jajaran di Kabupaten Banyumas gitu. Sebelumnya gimana sih dok gambaran kultur yang ada di RSUD Banyumas dok? Maksudnya selain kultur yang selama ini kita lakukan kan kultur darah ya dok, tapi mungkin ada lagi nggak sih dok yang bisa dilakukan di RSUD Banyumas gitu? Mungkin nanti teman-teman yang ada di Kabupaten Banyumas bisa ke RSUD Banyumas aja nih, di sana juga sudah bisa, alhamdulillah gitu. Oke, terima kasih. Ya, memang salah satu unggulan dari Rumah Sakit Banyumas adalah pemeriksaan kultur ya, kultur mikrobiologi, yang mana memang belum semua laboratorium bisa melakukannya ya. Karena itu memang merupakan pemeriksaan yang mengidentifikasi apa sih sebenarnya penyebab dari infeksi itu. Kalau memang kita tahu tidak hanya darah sampel yang bisa kita kultur ya. Bisa dari urin, bisa dari cairan yang lain, cairan tubuh yang lain, atau mungkin cairan sendi, swab dasar luka, seperti itu bisa semua kita lakukan pemeriksaan. Yang penting apa yang mau kita perkirakan ini sebagai sumber dari penyakitnya, infeksinya, itulah yang kita lakukan pemeriksaan. Misalnya dokternya curiga kok ada infeksi saluran kencing, ya lebih baik urinnya. Atau kira-kira kita lagi swab dasar luka yang tidak sembuh-sembuh misalnya ya, luka yang tidak sembuh-sembuh biasanya pada penyakit gula ya, penyakit gula dengan luka-luka yang kronik yang tidak sembuh-sembuh, yang tidak kering-kering, itu bisa kita lakukan pemeriksaan kultur sensitivitas untuk mengidentifikasi kumannya itu apa, dan antibiotiknya pun langsung keluar. Antibiotik itu nanti yang akan bisa menggait klinisi untuk memilih antibiotik yang paling tepat ya. Di situ keuntungan dari mikrobiologi. Nah ketika ada pasien dengan luka yang ulkus ya, ulkus luka diabetik misalnya, itu paling bagus ya swab dasar luka seperti itu. Jadi memang harus tepat sampelnya, jangan sampai apa yang diharapkan itu tidak tercapai dengan pemeriksaan kultur ini. Jadi mungkin lebih tepat disesuaikan dengan tempat infeksi ya dok. Kayak misalnya ada pasien kena penyakit DM misalnya, tapi kok ada luka yang nggak sembuh-sembuh, nanti lukanya bisa kita swab ya dok. Kemudian dari swab itu nanti kita jadi tahu penyebabnya tuh apa sih gitu, kenapa nih luka nggak bisa sembuh-sembuh gitu ya dok. Betul.
oke. Jadi mungkin kan selama ini teman-teman mungkin lewat darah aja nih dok, tapi sebetulnya ada nih spesimen-spesimen yang tertentu yang lebih spesifik untuk mewakili penyebab infeksi gitu ya dok. Oke. Mungkin saya mewakili teman-teman nanti ya dok, mau sounding, kepengen tahu nih maksudnya alatnya sudah mumpuni, SDM-nya juga sudah kompeten, tapi kan pasti ada hal-hal nih dok atau aktivitas-aktivitas dari SDM-nya atau petugas labnya yang nantinya tuh akan mempengaruhi hasil pemeriksaan labnya itu gitu. Dokter mungkin bisa menjelaskan aktivitas-aktivitas apa nih yang nanti akan mempengaruhi hasil dari kultur itu gitu. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa sambil belajar juga, dan analis yang nonton nanti di sana juga, oh aku juga harus lebih ini lagi nih memperhatikan lagi gitu setelah dijelaskan dengan dokter Linda gitu. Oke. Ya, terima kasih. Jadi memang di dalam tahapan pemeriksaan laboratorium itu tidak hanya mikrobiologi ya, semuanya baik itu hematologi, kimia, urin, dan termasuk mikrobiologi ini ada 3 tahapan aktivitas yang sangat-sangat harus kita perhatikan di untuk mendapatkan hasil yang valid. Aktivitas itu ada terbagi 3 seperti kita tahu ya, aktivitas pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Untuk pra-analitik di sini khusus kita berbicara tentang kultur. Jadi memang yang paling penting pra-analitik itu kita tahu dia menyumbang hasil sekitar 70%. Yang paling penting itu validnya itu hasil dari pra-analitik. Begitu juga mikrobiologi. Di dalam mikrobiologi pra-analitiknya itu apa yang harus diperhatikan? Yang jelas adalah cara pengambilan sampel. Sering sekali kita menemukan sudah tumbuh hasilnya sudah keluar, ternyata itu kuman yang kontaminan. Misalnya seperti itu ya. Staphylococcus epidermidis itu kontaminasi. Jadi berarti kemungkinan besar adalah pra-analitiknya dia tidak higienis. Jadi makanya saya selalu bertanya di dalam expertise apakah sampelnya sudah aseptik. Jadi harus hati-hati sekali di dalam pengambilan spesimen itu ya, sampelnya. Caranya diperhatikan, harus aseptik dan segala macam. Kemudian pra-analitiknya lagi tempat penyimpanannya itu tempat sampelnya itu ya. Kalau misalnya kultur urin, berarti dia harus botolnya itu yang berulir, tidak boleh botol yang untuk spesimen urin biasa. Kemudian kalau darah itu juga botolnya biasanya dikirim langsung masuk ke dalam baktek, tapi itu pun harus diperhatikan jumlah komposisi sampelnya, jumlah cairannya itu berapa cc harus disesuaikan dengan yang ada di dalam botolnya itu. Untuk pediatrik kan ada minimalnya, untuk dewasa juga ada minimalnya berapa. Itu juga untuk mempengaruhi hasil. Kemudian juga lagi transportnya. Ini kita Rumah Sakit Banyumas kan banyak menerima rujukan-rujukan dari luar baik dok, Nah, jadi perlu sekali komunikasi antara rumah sakit yang merujuk ke Banyumas dengan laboratorium kita di sini. Biasanya lebih baik lagi kalau sudah menginformasikan saya akan mengirim kultur. Seperti itu. Jadi itu harus kita selamatkan. Misalnya kayak urin kalau misalnya bisa semua sampel kultur itu diterima di jam kerja. Karena kita bisa langsung menyelamatkan. Ketika itu urin misalnya kita tidak komunikasi sebelumnya, kita itu kan ternyata berpengaruh nanti di hasil analitiknya. Seperti itu ya. Itu faktor-faktor pra-analitik salah satunya. Yang kedua adalah faktor analitik. Analitik itu jelas dari alat. Ya. Dari alat, terus juga dari cara kita memeriksa analis mikronya seperti itu ya. Ketika kita melakukan pemeriksaan analitik itu memang yang ada di laboratorium mikro ini. Kemudian faktor yang ketiga adalah pasca analitik. Pasca analitik itu lebih ke expertise. Penyampaiannya ya, terus penyampaian hasil kepada yang meminta order permintaan seperti itu. Jadi memang ada faktor-faktor 3 aktivitas itu yang harus benar-benar kita perhatikan, terutama di kultur. Karena apa? Saya tegaskan di sini bahwa kultur itu kita berhubungan dengan organ hidup, organisme hidup. Jadi jangan sampai dia itu mati sebelum kita lakukan pemeriksaan. Jadi memang itu benar-benar harus kita pikirkan caranya untuk menjaga supaya dia bisa tumbuh subur dulu. Dia berbeda dengan pemeriksaan kimia atau hematologi. Kalau mikroorganismenya itu kan organ hidup ya, organisme hidup. Jadi kita harus menghidupkan dulu.
menjaga supaya dia viable. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan 3 faktor tadi. Jadi itu tahap 3 tahap aktivitas yang sangat penting ya dok, yang mungkin orang sepele gitu, yaudah tinggal aja diantar ke Banyumas gitu, mungkin volumenya segini aja, ternyata itu dari volume, kemudian tempatnya juga, waktu pengirimannya juga sangat mempengaruhi ya dok. Gitu. Apalagi kan Rumah Sakit Banyumas ini lokasinya mungkin bagi vaskes-vaskes yang mau ngasih kan lumayan jauh ya dok ya. Contohnya Rumah Sakit Purbalingga ngasih sampel ke kita kan membutuhkan waktu 1-2 jam mungkin ya dok, dan sedangkan sampelnya tuh mesti betul-betul dijaga nih kualitasnya gitu ya dok. Jangan sampai nanti pada saat analitiknya sudah sesuai, pasca analitiknya juga sudah sesuai, tapi analitiknya tidak diperhatikan kan sama aja ya dok ya. Padahal itu menyumbang 70% ketepatan hasil ya dok. Jadi buat teman-teman atau vaskes-vaskes atau mungkin juga petugas internal kita ya dok, bisa diperhatikan lagi untuk tahap-tahap yang disiapkan oleh teman-teman sebelum ngasih sampel ke kita. Salah satunya tadi ada pengambilan spesimennya, kemudian waktunya, tempatnya, kemudian form dan segala macam ya dok. Kalau saya menambahkan untuk form nih, karena Mbak Eki berbicara tentang form. Jadi untuk pemeriksaan permintaan kultur itu formnya berbeda dengan permintaan laboratorium yang lain ya. Di dalam form mikrobiologi ini kita harus menyebutkan nih, misalnya kayak kultur yang paling ideal kan harus kultur 2 botol. Nah, itu kita harus jelaskan bahwa ini dari tangan kanan, tangan kiri ya. Kemudian misalnya apalagi di dalam form itu diagnosa, terus riwayat pemberian antibiotik. Itu sangat dibutuhkan oleh kita. Karena nanti di dalam hasil yang keluar ketika pemeriksaan kultur itu kan ada mikroorganismenya apa, ada sensitivitasnya apa. Jadi ketika di dalam form itu yang minta sudah menyertakan antibiotik yang sudah diberikan ke pasien, maka kita bisa mengarahkan, jadi jangan kasih ini nih karena ini sudah resisten, misalnya seperti itu. Jadi dibutuhkan informasi-informasi klinis yang itu bisa membantu klinisi saya terutama untuk bisa mengekspertis hasil dari kultur tersebut Jadi tempat pengambilannya dari mana ya, terus juga riwayat antibiotik yang sudah diberikan apa saja gitu. Kemudian form-form yang harus dilengkapi itu ada di dalam itu. Memang berbeda sekali formatnya untuk pemeriksaan itu. Jadi termasuk jam pengambilan. Terus itu dari formatnya. Kemudian kalau untuk ketepatan sampling ya tadi, misalnya diambil idealnya itu ada waktu-waktu ideal ya. Waktu-waktu idealnya misalnya ketika misalnya nih antibiotik diberikan sehari 2 kali. Misalnya sehari 2 kali, jam 7 pagi sama jam 7 malam gitu. Maka paling bagus diambil adalah ketika kadar antibiotik di dalam tubuh paling rendah. Misalnya jam 6 sore yang mendekati pemberian antibiotik berikutnya, itu juga bisa diambil seperti itu. Jadi memang faktor-faktor praanalitik, ketepatan sampling segala macam itu sangat dibutuhkan. Di sini skill tersendiri, komunikasi yang baik gitu antara yang memberikan order sama yang menerima order. Seperti itu. Ini dok, aku mewakili teman-teman lagi ya dok. Mungkin ada nggak sih dok syaratnya untuk hasil itu biar tepat gitu? Syarat kepada ketepatan hasil pertumbuhan pada pemeriksaan kultur gitu. Mungkin ada maksudnya dari pihak yang ngasih atau dari analisnya juga mesti ngapain nih supaya hasilnya juga tepat nih pada pemeriksaan kultur gitu. Apa yang mesti disiapkan nih oleh teman-teman semuanya gitu, baik yang ngasih maupun teman-teman yang ada di lab gitu. Jadi memang ada yang harus kita perhatikan, yang tadi adalah ketepatan spesimen. Ketepatan spesimen dengan klinisnya. Sesuaikan dengan klinisnya apa sih yang dibutuhkan? Apakah kita mau mengambil spesimen itu di darah, di urin, di swab dasar luka, atau di cairan sendi, misalnya itu harus tepat spesimennya. Kemudian yang satu juga mungkin volumenya tadi volumenya ada volume minimal yang nanti mungkin kalau bagi rumah sakit yang ingin merujuk ke Banyumas menanyakan dulu nih minimalnya berapa misalnya volumenya, karena untuk anak dan dewasa juga berbeda ya. Kemudian ketepatan dari tempatnya tadi ya.
tempatnya tadi, transport medianya juga harus jadi baik ya, dok. Harus baik. Jadi ketika dikirim ke Banyumas misalnya kayak urin, dia harus dipastikan dalam suhu yang dingin misalnya seperti itu ya. Transportnya itu tidak dimasukkan ke plastik, dibawa kemana-mana itu tidak. Nah kemudian media transportnya juga harus diperhatikan Media transportnya itu kan ada media armis atau segala macam, itu harus diperhatikan juga. Ya memang banyak sekali sih faktor-faktor yang mempengaruhi seperti itu. Intinya ya harus selalu aseptik dengan cara yang juga yang tepat, dan juga volume dan segala macam kualitas kontrolnya harus diperhatikan. Jadi buat teman-teman nih bisa mungkin nanti disonding juga sama teman-teman yang lain ya, dok. Jadi untuk mendapatkan hasil yang tepat itu atau kuman yang tepat itu, kita juga mesti menyiapkan beberapa hal, yaitu salah satunya kualitas spesimennya kita mesti jaga ya, dok. Kemudian ada pengumpulan spesimen yang tepat, jadi mungkin tidak terlalu lama gitu ya, dok, dikasihnya ke lab fast keserujukannya gitu. Apalagi untuk urin ya, dok, riskan banget ya, untuk pertumbuhan bakterinya tuh sangat cepat dan nanti bisa menyebabkan koloni atau positif palsu gitu ya, bisa menyebabkan misinterpretasi juga apakah ini memang kuman kontaminasi ataukah ini memang ya kayak urin misalnya, kita terlalu lama membiarkan tidak langsung diperiksa kan dia akan tumbuh tuh banyak kontaminan. Nah ini akan terjadi misinterpretasi juga bisa. Kemudian mungkin tadi dokter juga menyebutkan ada volume yang cukup, jadi mungkin volume juga kan sudah ditentukan nih, kalau misalnya kultur darah nih 5 mili buat yang dewasa, jadi ya jangan 1 mili lah ya, dok. Mungkin nanti akan alat juga mungkin tidak akan mendetek, atau mungkin spesifikasi kumannya tidak mendeteksi gitu ya, dok. Jadi untuk volume juga mesti diperhatikan. Kemudian transport yang baik juga ya, dok. Jadi kayak mungkin mesti pakai cool box atau mesti di suhu ruang gitu. Habis itu untuk media transport juga mesti diperhatikan juga ya, dok. Tadi kayak mungkin swab luka baiknya di media amis supaya kejaga untuk kualitas kumannya gitu. Oke. Kemudian nih, dok, sampel sudah masuk ke lab nih, dok. Kemudian analisnya juga memeriksa sesuai dengan form. Tapi ada nggak sih, dok, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba itu sendiri, dok? Jadi mungkin pengirimannya juga sudah baik, kemudian administrasinya juga sudah jalan, tapi kita kan nggak tahu nih, dok, nanti kumannya itu bagaimana sih? Ada yang tumbuh kadang, ada yang nggak tumbuh juga, ada yang misalnya sudah kita inkubasi 24 jam sesuai SOP tapi nggak tumbuh-tumbuh nih, dok, gitu. Mungkin ada nggak, dok, faktor-faktornya yang mempengaruhi pertumbuhan si kumannya itu sendiri gitu? Jadi memang ada faktor-faktor pertumbuhan dari mikroba ya. Jadi yang harus kita perhatikan, karena tadi saya katakan bahwa kuman itu adalah makhluk hidup. Jadi memang dia kita harus memperlakukan dia seperti makhluk hidup. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi ini kumannya apa kalau memang dia tidak hidup ya. Jadi memang ada beberapa faktor yang harus kita pahami juga adalah sifat dari kuman tersebut. Sifatnya, Ada kuman-kuman yang tumbuhnya lambat kayak kuman fastidius ya, itu tidak bisa disamakan dengan kuman-kuman yang tumbuhnya cepat, misalnya seperti itu. Jadi kita harus pahami sifat dari kumannya. Kemudian kita juga harus mengingat juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan adalah riwayat pemberian antibiotik. Ya. Jadi ketika misalnya kita mendapat rujukan pasien, nih biasanya karena kita kan rumah sakit tipe B ya, mendapat rujukan pasien, ternyata di rumah sakit yang dari asal rujukannya itu sudah diberikan berbagai macam antibiotik, dari jumlahnya, dari macamnya, lamanya, seperti itu. Nah, ketika dirujuk ke kita lakukan hasil kultur itu biasanya juga agak lebih susah untuk tumbuh ya. Karena dia ibaratnya sudah diberikan antibiotik yang lama tadi, jadi dibombardir dengan antibiotik sebelumnya. Jadi memang itu juga sangat mempengaruhi untuk faktor pertumbuhan mikroba. Jadi memang sih lebih baik ketika pemeriksaan kultur itu dilakukan pemeriksaan sebelum pemberian antimikroba. Itu lebih idealnya seperti itu ya. Nah, permasalahannya kesulitan kita ketika kita sebagai rumah sakit rujukan seperti ini, pasien sudah banyak menerima riwayat pemberian antibiotik di rumah sakit sebelumnya. Itu juga mempengaruhi. Kemudian juga yang paling penting kita tidak boleh melupakan adalah faktor analitik. Itu juga mempengaruhi
faktor-faktor pertumbuhan kuman. Ya. Seperti kita yang bekerja di laboratorium ini ya, kita harus punya yang namanya kualitas kontrol untuk menjamin bahwa kuman itu bisa kita tumbuhkan, kita bisa periksa dan bisa kita analisis sampai keluar hasil antibiotiknya. Ya. Okay. Jadi kualitas kontrol yang harus kita perhatikan di sini ada yang namanya kualitas kontrol untuk catnya, ya. Okay. Kemudian untuk sterilitas dari medianya, karena kita kan ada media yang memang beli, ada media yang kita bikin sendiri ya. Sterilitas dari medianya itu harus kita perhatikan. Kemudian juga kualitas medianya atau regen-regennya itu juga harus kita perhatikan. Termasuk dis-disnya. Kalau kita melakukan pemeriksaan yang manual, kan kita pakai dis-dis manual. Nah, itu harus kita pastikan kondisinya baik. Kalau misalnya di Rumah Sakit Banyumas kita memang sudah pakai yang otomatis ya. Jadi memang kita tahapan-tahapan itu pun sangat mempengaruhi hasil untuk faktor pertumbuhan kuman, seperti ketika diinkubasi dulu ya, langkah pertama diinkubasi, ketika ada pertumbuhan baru kita tanam lagi di media, kemudian baru ke alat, masuk ke alat. Nah itu semua ada step-stepnya dan itu semua ada kualitas kontrol yang harus kita jamin dari laboratorium kita gitu. Itu juga mempengaruhi karena memang selain tadi ya sifat kuman juga macam-macam tadi riwayat antibiotik dan jadi nggak semena-mena kalau misalnya sampel masuk kemudian langsung pasti tumbuh tuh nggak semua ya dok. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi nih pertumbuhan si kumannya itu gitu. Tadi salah satunya juga sudah disebutkan ya dok, sifat kumannya ini ya. Jadi nggak semua kuman itu tumbuhnya sama waktunya. Jadi ada yang 24 jam sudah banyak nih Staphylococcus misalnya ya dok, atau pneumonia, Klebsiella itu kan biasanya langsung tumbuh nih dok. Tapi ada sifat-sifat kuman yang emang lambat ya dok untuk tumbuhnya gitu. Iya, jadi dia memang nggak bisa kita samakan karena ada kuman-kuman fastidius yang memang membutuhkan step-step lebih panjang. Ya. Kemudian tadi juga disebutkan untuk penggunaan antibiotiknya ya dok. Jadi mungkin lebih baik dilakukan atau diambil spesimen sebelum dikasih antibiotik itu. Tapi namanya kita rumah sakit rujukan kan kita tidak tahu nih ya dok. Maksudnya di sana pasiennya sudah dikasih antibiotik apa aja, kemudian berapa lama, kemudian kadarnya banyak atau enggak. Jadi adanya form itu tadi emang sangat penting ya dok untuk ditulis ya apa aja. Betul. Media komunikasinya ya dari itu tadi. Makanya harus diisi. Itu sangat membantu Dokter Linda nanti untuk investasi hasilnya ya dok. Betul. Kok pasiennya kayak gini banget nih mbak, tapi kumannya kok kayak gini. Ternyata antibiotiknya sangat mempengaruhi pertumbuhan kuman itu. Kemudian tadi juga dikatakan proses analitiknya ya dok ya juga sangat mempengaruhi pertumbuhan mikroba, kayak media yang digunakan, kemudian kualitas dari catnya atau kualitas medianya, kemudian sterilisasi dari medianya. Oke. Jadi itu ya teman-teman, buat analisnya juga ada nih hal-hal yang mesti diperhatikan juga ya, bukan untuk teman-teman yang ke kita saja, tapi kitanya di sini juga lebih hati-hati juga ya dok untuk pengerjaan pertumbuhan kuman ini, karena dia merupakan makhluk yang hidup juga ya dok, yang mesti kita perlakukan juga. Dan ini juga agak spesial ya dok di mikrobiologi karena kita kayak berhubungan langsung dengan spesimen tapi yang mudah mati, dan kita mesti hati-hatinya tuh menjaganya itu ya dok. Kalau misalnya di mungkin patologi anatomi atau bank darah kan itu sudah mati dan kita tinggal menganalisis atau mengecek atau memeriksa. Tapi kalau di mikrobiologi itu sangat sensitivitas banget ya dok. Makanya dari awal tahap menjaga kuman sampai ditemukan kuman itu penyebab sama antibiotik sampai didapatkan antibiotiknya tuh sangat sensitif semua ya dok. Oke. Kemudian ini saya mau tanya lagi ya dok supaya mungkin teman-teman juga nanti semoga mewakili pertanyaan teman-teman yang mau ngasih sampel atau baik pasien dalam atau kayak gitu ya dok. Kemudian kan sampel sudah masuk nih dok, diterima dari misalnya rumah sakit, sebut aja rumah sakit A gitu. Kemudian formnya juga sudah sesuai, kemudian sampel juga sudah sesuai dengan centangan yang ada di form. Kayak misalnya sampel kita terima sputum,
kemudian foam juga yang dicetak sekutum, tapi di dalamnya begitu analisnya mau menganalisis, loh kok ini sekutumnya jumlahnya sedikit, atau misalnya kok banyak banget nih sekutumnya gitu. Dan ada not lagi ini pengumpulan spesimennya oleh pasien dilakukan di minggu lalu misalnya, dan itu kan bisa kita tolak ya dok sebetulnya ya gitu. Kemudian mungkin ada lagi yang sudah masuk formnya namanya Bapak A misalnya, tapi di botol sampelnya Ibu siapa gitu, itu juga mungkin bisa ditolak kan ya dok. Maksudnya kita juga ada beberapa hal yang bisa kita tolak kalau memang sampel itu tidak sesuai dengan kriteria yang harusnya kita terima kan dok gitu. Jadi mungkin bisa disampaikan juga mungkin dok buat teman-teman nanti yang mau ngasih sampel bahwa harus diperhatikan juga nih apa aja yang mesti disiapkan untuk menghindari penolakan sampel itu gitu dok. Jadi ya memang kita berhak untuk menerima atau melanjutkan pemeriksaan. Bisa kita juga berhak untuk menolak kalau memang itu kira-kira kita melihat sampelnya itu tidak baik ya, misalnya tadi volumenya, media transfernya kita lihat loh kok ini media transfernya misalnya urin ya pakai yang biasa bukan yang berulir misalnya seperti itu ya. Atau misalnya ketika ada ini nih ngirim dalam sampel darah di dalam botol prakteknya itu, begitu kita lihat oh ternyata botolnya itu sudah ED misalnya, itu juga harus kita bisa menolak. Ini sudah ED, jadi kemungkinan ya sudah tidak baik soal kualitasnya. Jadi memang itulah hal-hal yang sangat perlu diperhatikan juga dari lab yang akan merujuk ke kita. Jadi terutama botol darah tadi ya, kita harus melihat sekali di situ ED-nya, perubahan warnanya ya. Bisa kita lihat di situ. Dan memang kemarin sih Rumah Sakit Banyumas sih sudah melakukan refreshing kepada para perawat di internal rumah sakit kita, dan juga ada beberapa rumah sakit yang jejaring yang ikut di acara kita 2 hari kemarin ya. Jadi memang di situ memang kita latih sekali langsung cara pengambilan sampel yang baik itu seperti apa, terus alat-alat apa aja yang dibutuhkan ketika pengambilan sampelnya itu, termasuk media transportnya. Kemudian kita harus mengantisipasi nih kerusakan-kerusakan sampel, termasuk tadi cara melihat mengecek botol-botolnya itu sebelum kita mengirim sampel. Nah itu memang kemarin sih kami dari laboratorium sudah bekerja sama dengan bagian diklat untuk memberikan refreshing kepada teman-teman dan beberapa tamu undangan dari rumah sakit Jejaring. Gitu. Jadi itu hal-hal yang mesti diperhatikan ya dok, supaya sampelnya juga bisa kita lakukan pemeriksaan dan tidak mengalami penolakan sampel ya dok. Jadi kan mungkin bagi vaskes yang mau ngasih sampel ke lab RSUD Banyumas bisa komunikasi dulu mungkin ya dok. Jadi itu sangat penting untuk menghindari sampelnya tidak dikerjakan ya dok. Kan pasien juga mungkin sudah ngedehaknya susah, atau mungkin pakai kateter, atau mungkin ngambil darahnya juga susah karena dibutuhkan volume yang lumayan ya dok ya. 5 mili kan teman-teman juga pasti di lapangan yang ngambil juga lakukannya lebih spesial ya dok, untuk menenangkan pasien, untuk menjelaskan gitu. Jadi mungkin buat teman-teman vaskes atau internal juga bisa lebih diperhatikan lagi untuk volume sampel, kemudian tempatnya tadi juga harus diperhatikan ya dok, lebih aseptik lagi, kemudian transport medianya kayak gitu. Pra-analitiknya luar biasa. Iya, banget ya dok. Kemudian ini dok, yang nggak kalah pentingnya nih ya dok, untuk form permintaan itu juga mesti disesuaikan ya dok, karena tadi kan di depan juga sudah disinggung ya dok, untuk formnya tuh sangat menentukan banget teknisi atau klinisi dokter Linda untuk menulis eksploitasinya seperti apa, karena pentingnya form itu juga untuk membantu melihat diagnosa pasien, kemudian keadaan pasien kayak gitu. Informasi apa aja sih dok yang mestinya ditulis di form itu supaya membantu dokter Linda nanti untuk menginterpretasi suatu kuman dan antibiotik setelah didapatkan atau setelah dilakukan pemeriksaan kultur itu dok. Ya, tadi yang sudah saya singgung di depan tadi ya. Jadi informasi-informasi klinis yang kita butuhkan itu adalah keterangan klinisnya atau diagnosa klinisnya itu apa ya. Kemudian sampel yang diambil itu dari mana? Misalnya dari tangan kanan tangan kiri, atau kaki kanan kaki kiri gitu ya.
Kemudian kalau yang diambil cairan sinovial, cairan sendi itu yang diambil itu dari mana? Ya. Kemudian kalau urin juga lebih spesifik lagi sebutkan apakah ini dari tidak direkomendasikan dari urin kateter ya. Tidak direkomendasikan. Jadi lebih baik disebutkan seperti yang apa yang diambil itulah yang ditulis. Itulah yang diserahkan kepada kita ya. Termasuk tadi riwayat pemberian antibiotik, kemudian juga syukur-syukur kalau misalnya sudah ada perjalanan, maksudnya pendukungnya. Misalnya kalau curiga dia infeksi saluran kencing, apakah disertakan hasil untuk urinalisisnya lebih bagus lagi ya. Kemudian kalau misalnya kayak kita bekerja di sebuah laboratorium, saya sendiri menginterpretasikan bahwa ini sebuah infeksi atau tidak, kan tidak hanya dari mikrobiologinya. Kita bisa pemeriksaan infeksi itu dari hematologinya. Dilihat apakah ada leukosit yang meningkat seperti ya, atau sitrofilia segala macam, itu dari hematologinya. Kemudian kalau misalnya curiga ISK, infeksi saluran kencing, mungkin dari hasil urinalisisnya kita juga bisa mengecek di situ untuk untuk mematchingkan. Karena nanti kan kita juga di sini kan kalau urin nih kita mengukur jumlah koloni urinnya ya, apakah dia memang sejalan dengan urinalisis atau tidak, itu tidak bisa dilepaskan sebenarnya. Ketika kita menginterpretasikan itu harus runutannya itu ikut semua seperti itu. Jadi mungkin untuk hasil PK-nya juga sangat penting dan mendukung ya dok. Kayak mungkin hasil urin lengkapnya leukositnya positif 4 misalnya gitu ya dok. Jadi mungkin ini dokternya curiga ada ISK atau bagaimana dan bisa dimatchkan lagi atau dimantapkan lagi bahwa pasien ini kena ISK dengan dikultur gitu ya dok mungkin ya. Nah, sebenarnya itu kita lengkap sih di sini juga bisa melakukannya. Kemudian CRP mungkin itu tanda inflamasi seperti itu ya. Jadi lebih baik jika memang kalau ada disertakan, terutama misalnya kalau kita curiga ISK. Jadi buat teman-teman mungkin tadi ditambahkan info ya dok, di RSUD Banyumas juga selain pemeriksaan infeksi di mikrobiologi, di laboratorium patologi klinik juga kita sudah banyak sekali ya dok pemeriksaan penunjang infeksi yang bisa kita lakukan. Salah satunya tadi ada urin lengkap, kemudian darah lengkap, kemudian ada CRP, kemudian ada imunologi, serologi. Nah, teman-teman juga nanti mungkin kalau selain kultur juga kita juga bisa menerima ya dok ya untuk rujukan kayak PCT tadi, kemudian CRP gitu. Jadi mungkin untuk membantu menunjang pemeriksaan infeksi di mikrobiologi, Dokter Linda juga tadi sudah sampaikan bisa juga ya dok untuk menyatakan hasil-hasil dari lab patologi klinik ya dok, kayak mungkin hasil urin lengkapnya atau darah lengkapnya atau fungsi-fungsi organ yang lain hasilnya juga bisa dilihatkan ya dok atau diikutkan. Baik, terima kasih banyak ya Dokter Linda waktunya sudah sounding ke teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat buat tentunya RSUD Banyumas dan teman-teman yang bertugas, dan mungkin nanti manfaatnya akan lebih luas lagi kepada teman-teman atau vaskes yang akan merujuk ke kita. Buat sahabat sehat Banyumas, terima kasih sudah menyaksikan Dopokan Putri Domas pada Jumat pagi ini. Mudah-mudahan info yang diberikan oleh beliau Dokter Linda bisa bermanfaat buat kita semua. Saya mau tambahkan info sedikit bahwa di RSUD Banyumas untuk harga pemeriksaan kultur itu di 252, dan kita juga bisa menerima untuk kelas BPJS, pasien umum dan rujukan, dan vaskes-vaskes terkait yang sudah melakukan MOU dengan RSUD Banyumas gitu. Saya juga sampaikan mungkin lebih spesifik untuk jenis-jenis spesimen yang bisa dikultur di Banyumas ya dok. Ada kultur darah, kemudian sputum, urin, pus atau nanah ya dok, kemudian ada LCS juga, ada feses, ada juga dengan cairan otak, cairan tubuh yang lain mungkin ya dok ya, kayak mungkin efusi pleura, kemudian cairan di dalam perut lainnya ya dok gitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan di Dopokan Putri Domas kali ini. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya buat ikut Dopokan di Banyumas tentang pemeriksaan infeksi yang ada di lab mikrobiologi RSUD Banyumas. Sampai ketemu di Dopokan
Tridioma selanjutnya dengan SDM atau orang yang kompeten di Banyumas gitu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.